Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Anu puppina mitha tuka tukang kane Kamaro rajatasiwa nidammi malamatno ayasawa malang samuditang tadtaya tam iwakadati ewang atiho nacanang sakakamani nayati dukati. Pujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Bijaksana. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Orang bijaksana membersihkan dirinya dari segala noda sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu, seperti pengrajin perak membersihkan perak dari segala kotoran yang melekat, seperti karat yang timbul dari besi kemudian akan menghancurkan besi itu. Demikian pula perbuatan buruk dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang kemudian akan menghancurkan dirinya. Kitab Suci Dhammapada Syair 239-240. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, selamat pagi dan terimalah panganjali kami. Namo Buddhaya. Semoga berkah dan rahmat dari Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha selalu bersama-sama dengan kita sekalian, dan semoga kita berbahagia dan sejahtera serta sukses. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk membabarkan Dharma dari Guru Agung junjungan kita. Guru Agung junjungan kita mengajarkan kepada kita kata nyu, kata widi. Ini dua kata yang sangat sederhana, mudah diingat, namun harus diterapkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kata nyu, kata widi. Dan ini yang terus-menerus mengiang di telinga saya sebagai wasiat dari guru kita yang tercinta, yaitu Bandewin Widur Dhammapon. Sampai mati hendaknya kita selalu ingat dua kata itu, karena yang paling mudah untuk diingat dan merupakan kewajiban kita untuk melaksanakannya. Kata nu berarti kita hendaknya bisa berterima kasih. Gampang toh? Bisa berterima kasih atas kebaikan, kebajikan siapa saja yang memberikan kepada kita. Karena kita itu hidup selalu bergantung dari orang lain. Waktu kita masih dalam kandungan, kita sepenuhnya bergantung kepada ibu selama 9 bulan. Waktu kita lahir, kita bergantung kepada bidan. Ibu gak bisa apa-apa, bisanya cuma teriak-teriak, tidak bisa menyanyi Indonesia Raya. Waktu kita mulai belajar merangkak dan sebagainya, kita bergantung dari orang lain. Masuk taman kanak-kanak, SD, SMP, kita bergantung dari guru-guru kita. Bahkan nanti kalau saya mati, juga masih bergantung kepada orang lain. Karena saya tidak mungkin jalan sendiri ke krematorium, pada ketakutan pasti. Saya tidak mungkin membakar diri saya sendiri, karena itulah saya harus bergantung dari orang lain. Karena itulah ajaran Sang Buddha yang paling pokok, yang nomor satu, kita harus bisa berterima kasih kepada siapa saja. Nah, ucapan rasa terima kasih ini di dalam agama Islam seringkali kita merasa bersyukur, mensyukuri terhadap apapun juga yang kita terima. Karena yang kita terima itu selalu berasal dari
orang lain. Kita tidak mungkin hidup seperti Robinson Crusoe yang hidup di suatu pulau sendirian, hidup sendirian dan sukses. Sangat langka. Yang kedua adalah dari kata new adalah kata wedi. Artinya bahwa kita itu di samping kita itu mengenal kebaikan orang lain, kebajikan orang lain, maka kita juga berterima kasih atas kebaikan orang lain. Maka nomor 2 adalah kata wedi, bisa membalas budi kebaikan orang lain. Karena kita adalah orang yang beragama, kita pengikut Buddha, kita seorang manusia. Katanya kata wedi, kita bisa membalas budi orang lain. 2 hal inilah yang akan bisa membuka kehidupan kita yang lebih baik. Karena itulah saudara-saudara sekalian, maka pagi ini saya mau mengajak Anda nomor 1 untuk berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Yang nomor 1 tentu adalah terima kasih kepada, karena kita itu dalam lingkungan wihara, kepada mereka yang telah menyokong perkembangan dharma. Baik berupa uang, baik berupa barang, baik berupa tenaga maupun pikiran. Yang kedua adalah kita harus berterima kasih kepada Anda sekalian sudah hadir di sini. Kalau Anda sekalian tidak hadir di sini dan saat diundang di sini, maka saya akan lebih berbahagia karena saya bicara dengan dewa-dewa, yaka dan naga. Tidak usah kecewa kan? Seringkali ada penceramah yang kecewa. Aduh, umatnya cuma sedikit, malas datang. Itu mesti dibalik menjadi pikiran positif. Umatnya sedikit, dewanya banyak, gitu ya. Ini kayak seperti iklannya voucher HP ya. Jadi kartunya 1, artinya banyak, gitu ya. Kita harus berterima kasih kepada semua Anda sekalian yang telah hadir di wihara ini. Karena tanpa kehadiran Anda sekalian, maka fungsi wihara ini tidak banyak manfaatnya. Itu terima kasih nomor 2. Terima kasih nomor 3 tentunya ditujukan kepada mereka yang berhubungan dengan saya, berhubungan dengan Anda. Karena hidup kita itu selalu berhubungan dengan orang lain. Termasuk dengan para dewa, yaka, naga. Kita berhubungan dengan Arya Sangga yang menjadi pelindung kita. Kita berhubungan dengan Buddha. Setiap hari Buddha di dalam hati kita, menerangi diri kita. Itu kita harus berterima kasih. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak mengenal dharma. Dan terima kasih yang keempat adalah terima kasih kepada mereka yang menghidupi saya, yang memberikan kehidupan kepada saya. Itu macam-macam bentuknya. Bisa udara yang bersih, bisa makanan yang baik, bisa sinar matahari, bisa orang tua, bisa juga kalau dianggap kita bertuhan, ya terima kasih kepada Tuhan. Inilah yang harus kita ucapkan kalau bisa setiap hari. Itulah nilai diri kita. Maka saya ajak Anda sekalian untuk sejenak berdiri dan mengucapkan terima kasih. Dan sambil mengucap, maaf saya tidak bisa berdiri karena mic-nya nanti tidak bunyi. Dan setelah mengucapkan kalimat itu, Anda menghormat begini. Terima kasih kepada mereka yang telah menyokong dharma. Diikuti. Terima kasih kepada teman-teman wihara yang datang pada hari ini. Terima kasih kepada mereka yang berhubungan dengan saya. Terima kasih kepada semuanya yang menghidupi saya. Sadu, sadu. Terima kasih. Silahkan duduk kembali.
Kalau ini biasa diajarkan sama anak-anak di rumah, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada guru, dan seterusnya. Ini adalah penjelmaan dari ajaran Buddha. Nah, saudara sekalian, jadi kata nyo, kata wedi ini sangat penting sekali untuk kita renungkan setiap hari. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang lain, selalu mengatakan terima kasih. Tetapi kalau kita menemui hal-hal yang tidak enak, tidak baik, tolong dijaga pikiran. Dengan cara tadi mengucapkan wisubhikata, memaafkan, forgiveness. Karena kita tidak mungkin mengharapkan sesuatu baik terus seperti yang saya inginkan. Kadangkala kita memang menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Contohnya di Jakarta sekarang, kemacetan luar biasa. Mau maki, jalannya tetap macet. Mau marah, silahkan marah, jalan tetap macet. Mau sebelah sendiri, jalan tetap macet, tidak bisa dirubah. Memang sekarang ini saya mengalami perubahan hidup yang sangat kontras. Karena selama 4 tahun di Samarinda, jalannya relatif sunyi, sepi, ya, mudah dijangkau dalam tempo 10 menit. Di sini ampun, sampai rambut saya habis begitu. Kalau kita tuh marah, kesal, sebel, yang pasti rugi adalah nomor 1 dirinya sendiri. Mukanya berkerut, cantiknya hilang, cakepnya hilang, yang ada tambah tua. Tidak ada gunanya. Yang ada adalah kita maafkan. Dengan cara memaafkan itulah maka kita hidup menjadi enak. Saya sendiri, saudara sekalian, kalau jalan lagi macet, saya sudah siap parita. Ya sudah. Nah, sudah sambil duduk dia, ya sudah, paritanya aja. Atau lagu-lagu Buddhis dinyanyikan saja untuk mendinginkan hati saya. Karena tidak ada orang lain yang bisa mendinginkan. Yang paling parah, kalau waktu berangkat lupa pipis. Itu yang paling berat itu. Memaafkan diri saya sendiri. Mau turun tidak bisa. Mau dikasih botol aqua, tak kecepit. Serba salah. Apa mau diperbuat? Karena itu saya selalu kalau mau berangkat naik mobil, nomor 1 saya kunjungi adalah kamar kecil. Dan berterima kasih kalau ada kamar kecil yang mau terima saya. Loh, kadang-kadang ada kamar kecil yang tidak terima saya. Lagi dikunci, ya. Orangnya sudah kebelet, orangnya di dalamnya lama. Turun ke bawah, wah masih di sana, jalannya lama. Saya mengatakan terima kasih bahwa masih ada kamar kecil. Dengan kamar kecil kita terima kasih, itu mengentengkan. Badannya enteng, otaknya, perasaannya juga enteng. Itu cara bahwa kita itu mencari kebahagiaan. Nah, dengan cara demikian maka kita itu bisa menikmati hidup di dalam in 4 season, bahasa Inggrisnya. Di dalam 4 cuaca. Waktu musim panas enak, musim dingin ya suka, musim gugur oke, musim semi oke. Ya sudahlah, kita mensyukuri, kita menikmati apapun juga yang kita terima. Karena hidup adalah duka. Duka disebabkan karena anicca, ketidakkekalan, ketidakcocokan antara harapan saya dengan kenyataan. Anicca tidak mungkin kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah nicca ini kita rubah. Yang anicca yang mengakibatkan duka, kita rubah dari anicca yang mengakibatkan suka. Temporary suka, ya, kesenangan yang sementara, mengayami, ya, mendinginkan hati. Itu yang penting. Nah, saya kembali kepada syair Dhammapada tadi, bahwa orang bijaksana membersihkan dirinya dari segala noda, sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu,
seperti pengrajin perak membersihkan perak dari segala kotoran yang melekat. Bahwa kehidupan kita itu penuh dengan noda-noda. Atau bahasa palinya di sini sebut malama. Malam itu sama dengan kilesa, kekotoran batin. Setiap hari Anda datang ke sini pun secara fisik pasti badan Anda sudah mulai kotor. Secara fisik kena debu dari mobil, debu dari luar. Pulang demikian juga. Sehingga sore hari kita wajib untuk mandi. Mandi ini gunanya apa toh? Membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Ini secara fisik. Kalau secara batin bagaimana? Kapan kita membersihkan diri kita? Kebetulan pada saat ini umat Islam sedang menjalankan puasa. Puasa itu salah satu cara untuk cleaning the mind and heart secara spiritual. Membersihkan mind, pikiran maupun hati serta fisik. Kenapa fisik? Karena umat Islam pada waktu siang hari ini tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nelan ludah boleh. Loh, nelan ludah itu minum gak ya? Telan aja ludah terus kalau haus. Karena dulu saya termasuk orang yang rajin dulu berpuasa ya. Jadi tahu persis lah gitu. Sungguh indah praktek puasa oleh umat Islam. Karena apa? Sehari sebelum puasa ya, mereka bersalam-salaman minta maaf satu sama lain. Karena besok akan memasuki bulan puasa. Ini kan sama dengan Wisuddin kata tadi. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Itu yang dilakukan nomor satu. Di samping itu bersuci diri secara fisik. Mandi keramas. Bahkan di Sumatera mandi berlimau. Membersihkan fisik dan membersihkan batin. Untuk memasuki bulan puasa. Jadi saya membuat suatu comparison bagaimana kita itu membersihkan noda-noda batin. Kemudian puasa pada siang hari. Menjelang maghrib mereka makan. Nah, ada di Islam ini waktu siang dikekang, waktu malam dilepas. Sehingga harga barang-barang naik. Karena kebutuhan berlipat. Siangnya dikurangi, malamnya dilepas. Ada kolak, ada macam-macam gitu ya. Tetapi waktu masih muda saya tidak begitu ya. Makanannya juga sederhana pagi hari. Makanan dingin dan sebagainya. Ya, agak berbeda dengan suasana sekarang. Tidak hanya sebenarnya puasa itu pengekangan diri waktu pagi hari dalam bentuk makan minum. Seringkali orang menekankan pada minum. Tetapi yang lebih penting adalah pembersihan batin. Tidak marah. Tidak membenci. Hidup sederhana. Memaafkan. Ini jauh lebih penting. Tadi malam saya lihat televisi. Puasa orang yang batal itu bukan karena makan minum saja. Dia bilang, kalau orang itu bertengkar suami istri bulan puasa, batal. Jadi waktu bulan puasa diharapkan harmonious life. Saling memaafkan. Jadi pengekangan diri. Kedua, dia bilang mengatakan bahwa puasa akan batal kalau bertengkar dengan orang lain. Dengan tetangga, dengan umat lain. Itu batal. Dan yang ketiga adalah tidak melaksanakan kewajiban agamanya pada saat bulan puasa. Nah, ini adalah cara-cara teknik untuk pembersihan noda-noda dalam diri kita. Sedikit demi sedikit. Ya, secara bertahap. Kalau Anda lihat ya, kronologisnya minta maaf, berpuasa,
Pagi hari, sore makan, setelah itu mengikuti sholat taraweh. Sholat taraweh itu sama dengan training. 1 bulan melakukan training, mengisi spiritualismenya. Apa yang belum pernah didengar, dia akan mendengar. Apa yang sudah didengar, diperdalam. Apa yang belum dilaksanakan, akan dilaksanakan. Jadi ini suatu paket yang sangat indah sekali. Dan setelah 1 bulan berpuasa dan ikut spiritual training, jadi ASQ begitu, ya. Jadi bukan ASQ ya, spiritual SSQ ya, spiritual training. Ya. Maka pada akhir bulan puasa dia harus berdana zakat fitrah kepada orang miskin. Cuma di Islam itu diperketat, jumlahnya itu sudah ditentukan. Kalau umat Buddha kan seikhlasnya. Kalau di Islam memang itu rigid sekali, ya. Karena memang pada waktu Rasulullah itu di Mekah, zamannya zaman jahiliyah, jadi perlu diatur secara rigid. Kalau dalam waktu Sang Buddha hidup, zaman pada waktu itu sudah tertib dan teratur, sehingga hal-hal itu tidak diatur secara rigid. Maka mereka pada akhir Ramadan itu berdana untuk orang miskin. Ini adalah suatu sequence yang sangat indah sekali. Sehingga mengapa hal ini diterapkan pekan PPD waktu bulan Waisak. Di negara lain nggak ada PPD itu, pekan penghayatan Dharma. Apa yang dilihat dari agama lain, dari sekte lain yang baik, kenapa kita tidak terapkan sebagai the best practices? Nah, ini yang penting itu adalah di dalam bulan puasa itu bukan pengekangan diri, tapi pembersihan diri. Kebetulan tanggal Selasa ini kita akan merayakan proklamasi, nah, hari kemerdekaan. Dan kebetulan Indonesia diproklamasikan juga pada bulan tahun 45 itu pada bulan puasa. Kemerdekaan itu bukan, puasa itu bukan pengekangan diri, tetapi memerdekakan dari ikatan belenggu-belenggu kekotoran batin. Mengapa saya mengambil ayat ini? Ada kaitannya dengan puasa dan proklamasi. Nah, apa yang disebut di dalam agama Buddha itu sebagai malam atau kilesa, kekotoran batin. Memang kekotoran batin itu macamnya itu adalah banyak, ada 10. Nah, kalau kita itu sedikit demi sedikit, kalau bisa dalam kehidupan ini, kalau tidak bisa, hendaknya kita beraditana bahwa kehidupan akan datang, saya mau melanjutkan, membersihkan ya piala-piala perak ini dengan lebih baik. Karena pembersihan ini kotorannya sudah demikian melekatnya sekian kalpa ya. Dan kalau kita bisa membersihkan ini, maka kita akan mendapatkan piala perak yang mengkilat. Tetapi kalau tidak dibersihkan, kotorannya melekat, aduh buruknya. Saya memang mempunyai piring besar ya, dari Kuningan saya beli dari India, yang sudah 3 tahun saya tidak bersihkan. Wajahnya seperti apa? Buram. Waktu dibersihkan sulitnya bukan main, karena kotorannya sudah sangat melekat. Ya, Kuningan itu kan harus rajin dibersihkan ya. Sangat kotor sekali, sulit dibersihkan. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita tidak rajin membersihkan kotoran, maka dampaknya kita sukar meraih hidup di sugati. Sugati itu kalau bahasa Indonesia jadi surga, swarga. Swarga itu bisa diartikan alam surga, bisa juga dikatakan surga di dunia ini. Harmonious life. Kehidupan yang harmonis, yang membahagiakan. Tetapi kita akan masuk ke dalam alam yang dugati. Alam neraka. Neraka bisa yang panas,
bisa juga alam neraka kehidupan. Suami istri yang suka bertengkar, rumahnya sama dengan neraka. Kalau orang lain yang mempunyai sensitivitas disuruh masuk dan matanya ditutup, pasti dia akan bisa merasakan auranya yang panas. Ya. Mengapa ada orang yang bisa melihat wajah orang lain? Oh, ini dingin. Oh, ini kok mukanya begini ya. Oh, ini apa namanya? Orang yang bisa membaca wajah orang lain. Itu akan terasa. Dingin panasnya orang itu. Nah, kondisi inilah yang akan bisa kita tinggal memilih. Mau sugati atau mau dugati. Kita tinggal milih. Kalau mau sugati, ikutilah apa yang diajarkan oleh guru junjungan kita Sang Buddha. Kalau ingin dugati, silakan ingkari. Nanti kan tunggu waktunya saja Anda memetik buahnya. Sang Buddha tidak pernah mengutuk. Sang Buddha menjanjikan kalau kita mau menjalani apa yang beliau ajarkan, dipastikan akan mendapatkan buah alam sugati, baik dalam kehidupan sekarang maupun akan datang. Karena itulah saudara-saudara, kita harus wajib selalu ingat kepada guru junjungan kita. Dialah petunjuk jalannya, tidak akan sesat. Dan itu sudah saya buktikan. Mengapa saya tetap hari ini setia. Tidak hanya dalam kehidupan ini, karena saya berada di tanah di Buddhagaya, saya ingin melanjutkan ini dalam kehidupan yang akan datang. Karena mati sudah pasti. Hidup tidak pasti. Rezeki tidak pasti. Apapun di dunia ini tidak pasti. Tapi mati itu adalah pasti. Cuman waktunya kapan? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Kecuali kalau mau bunuh diri, barangkali hampir tahu. Hampir tahu ya. Nah, noda-noda apa yang disebut sebagai kilesa itu? Yang nomor satu adalah loba, serakah. Waduh Pak, katanya agama Buddha kok ngajarkan tidak serakah. Kalau nggak serakah mana bisa kaya Pak? Itu paling sering saya dengar begitu. Jadi kalau mau kaya, serakah. Saya katakan tidak benar itu. Kita boleh tetap membuat perencanaan, ya, pengembangan karir kita, pengembangan bisnis kita. Ya, saya sekarang masih menjadi konsultan di suatu perusahaan Jepang. Ya, bagaimana mengembangkan bisnis mereka? Tidak pakai unsur serakah, tapi benar-benar menggunakan logika. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang banyak melalui produk kita, melalui jasa kita. Tetap di situ ada unsur meta, kasih sayang. Saya ingin membahagiakan konsumen saya. Kalau dia bahagia, pasti dia datang kedua, ketiga, ketujuh, dan seterusnya. Bahasa Inggrisnya repeat. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya, gak mau datang, rugilah kita. Tetap itu menggunakan konsep meta ya, maitri, untuk memuaskan orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Seperti Sang Buddha mengajarkan pada hari Asada, do for the benefit of others. Do for the benefit of others. Berbuatlah untuk kebaikan dan kebajikan orang lain. Kalau kita berbuat kebaikan orang lain, dipastikan dia akan repeat kepada kita. Ya, karena semuanya hampir bisnismen, jadi saya nyerempetnya itu ke bisnis juga ya. Mereka akan repeat. Dan kebahagiaan suatu perusahaan, kalau orangnya itu repeat, mau datang kembali, mau menggunakan produk dan jasa kita, rezeki kita tidak akan putus. Karena kita selalu berprinsip seperti orang Jepang, best services, memberikan servis yang terbaik, bukan servis asal-asalan. Loba adalah sesuatu yang buruk. Kita lihat bagaimana Hitler loba mau menguasai seluruh Eropa. Ya, Jepang juga. Ya, kalau Jerman mengatakan
Deutsche über alles. Orang Jerman di atas segalanya. Hancur. Bagaimana Jepang mau menguasai Asia Raya tahun 44-45. Hancur. Siapa yang serakah hanya tunggu waktu untuk hancur. Kita biasanya itu serakah karena harta. Kedua adalah karena tahta, karena pangkat. Kemudian ketiga loba karena apa? Loba masyhur, terkenal. Kepengennya juga terus. Ya, kita lihat aja Krisdayanti coba. Contohnya, kurang apa? Duit sudah ada, suami cakep, anak baik. Ya, mungkin loba masyhur. Wah, kalau dengan cara begini, setiap hari masih keluar di infotainment ceritanya. Masyhur toh, begitu ya. Nah, ada satu sejarah di Indonesia, orang loba juga yang hancur. Kalau Anda lihat sejarah. Bagaimana ceritanya Ken Arok dari daerah saya di Singosari, Malang. Ya. Nah, dia menjadi orang yang sangat ambisius negatif ya. Ambisius dalam bahasa Inggris itu positif, tapi ambisius bahasa Belanda dan bahasa Indonesia negatif. Kepengen menjadi Akuwu dari Tumapel. Akuwu itu ya kalau sekarang itu adipati, bupati begitu ya. Maka dia melihat, waduh ini istrinya pejabat ini cantik jelita, pahanya mulus ya. Tidak lihat wajahnya aja, nomor satu pahanya katanya. Pahanya itu ceritanya itu bersinar gitu, keluar auranya. Wah, kalau saya dapat perempuan ini, pasti saya akan dapat takhta. Ambisinya begitu. Loba. Dia pesan keris dari Empu Gandring. Belum sempat dia habis jadi, Empu Gandringnya dibunuh pakai keris itu untuk menghilangkan jejak. Karena keris itu mau dipakai untuk membunuh Tunggul Ametung. Dibunuhlah Tunggul Ametung. Sebelum dibunuh, dipinjamkan kepada temannya. Temannya, wah bangga dipamer-pamerkan. Ini keris saya yang bagus. Malamnya temannya tidur, diambil kerisnya dipakai membunuh Tunggul Ametung. Matilah si Kebu Anabrang ini. Karena apa? Serakah, pengen sombong. Nih punya saya. Sebenarnya bukan punya saya. Hei anak muda-muda, kalau punya pacar yang cantik, kalau punya teman cantik jangan gampang-gampang. Ini pacar saya, untuk membanggakan diri ya, supaya laku lagi gitu ya. Kalau bapak-bapak nggak boleh begitu ya. Akibatnya dia dibunuh. Kemudian dia ngawini Kededes menjadi raja. Dan Kedes pada waktu itu masih hamil, punya anak Anusapati. Akibatnya Anusapati membunuh kembali Tunggul Ametung. Ini suatu contoh real. Ken Angkrok, maaf ya betul. Ken Angkrok. Ini contoh Ken Angkrok yang Ken Arok, ada Ken Angkrok ya. Contoh orang yang serakah yang pada akhirnya menuai dugati. Jadi kita hati-hati dengan keserakahan. Terutama kita lihat anak-anak kecil, anak-anak kita. Hati-hati kalau mempunyai sifat-sifat yang serakah. Kita harus ajarkan dharma, ngerem. Jangan dilarang. Tapi diberikan pemahaman. Bahwa serakah itu akan mendatangkan malapetaka ya. Yang kedua adalah dosa. Kekotoran. Kebencian. Ketidaksenangan. Sebel. Karena ajaran Buddha itu selalu meletakkan kesalahan itu bukan pada orang lain. Tapi selalu kesalahan itu diletakkan kepada diri sendiri. Orang lain itu hanya merupakan trigger, pemetik, pemicu. Tetapi yang dimulainya itu adalah diri sendiri. Mengapa ajaran Sang Buddha selalu see yourself first before seeing others. Lihat dirimu sendiri sebelum Anda melihat kepada orang lain. Nah, kebencian, sebal, tidak senang, marah, ini dosa ini adalah merupakan kekotoran batin. Hati-hati. Kewaspadaannya dipertinggi kalau lagi kita tidak sesuai, selaras dengan kondisi di depan kita. Tadi pagi saya hampir sudah cukup tidak senang dan kalau orang biasa itu marah. Ya.
Karena cucu saya laki-laki kemarin dia sakit selama 4 hari. Kemarin malam diajak oleh ibunya, ya haknya ibu ya, bawa anaknya kemana aja. Tapi anak habis sakit 4 hari, sakit panas, diajak ke pesta di Shangri-La. Pulangnya jam 12 malam. Nah, siapa tadi bilang sakit lagi tadi? Kalau punya logika, dari tadi malam saya marah tapi dalam pengertian dia tahu kalau itu bentuk marah ya, karena nadanya sudah beda ya. Saya bilang jam 12 malam sakit, ini kalau sakit lagi bagaimana? Betul. Pagi-pagi saya mau berangkat ke sini, mobilnya tidak ada, dipakai menantu saya membawa anak itu ke rumah sakit Gatot Subroto. Wah, manjur benar yang mulut saya ini ya. Apa tidak marah? Apalagi kakek minta cucu ya. Wah, itu memang nomor 1 itu. Hati-hati si kakek nenek-nenek ini. Hati-hati menghadapi cucunya, itu bisa bentrok sama mantu kalau enggak hati-hati gitu ya. Kita kendalikan. Marah ya marah, tapi kendalikan jangan sampai kita melakukan ucapan-ucapan yang kasar. Apalagi kekerasan fisik. Dugadi. Kalau kita menggunakan kata-kata yang kasar, mulai hubungan saya dengan menantu menjadi renggang. Sedangkan kita sayang sama cucu. Kalau diboikot bagaimana gitu ya? Kalau diboikot yang susah siapa? Ya si kakek ya. Si nenek itu mesti itu. Nah, teman saya juga begitu. Kalau mau memeras mertuanya, anaknya aja boikot. Enggak boleh ke rumah kakek ya. Kalau enggak dikasih, enggak boleh begitu, saya bilang gitu ya. Nah, di sini letaknya mengapa dosa itu merupakan dosa dalam bahasa Pali, bukan dosa dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kekotoran batin, kilesa. Dan ketiga adalah moha, kegelapan batin. Melihat sesuatu itu secara salah. Yang keempat adalah mana. Bukan mano ya, kalau mano itu pikiran ya. Kalau mana itu adalah sombong. Kesombongan orang Jawa Timur. Kamu itu sombong yang sekarang nggak pernah datang. Ya, orang Jawa Timur kan gitu ya. Dijawab sama orang Jawa Timur, aduh kalau tidak sombong sekarang, dek kapan lagi bisa sombong gitu. Ya kalau dengan gaya Madura, sombong kamu itu nggak pernah datang kemari kan begitu ya sering. Dibahas lagi, kalau tidak sombong sekarang kapan lagi gitu. Mumpung bisa sombong, kalau udah mati tidak bisa sombong gitu. Ya, orang mati nggak bisa sombong, udah ditelanjangin diem aja sih dia. Diketok-ketok juga diem aja kok. Coba waktu hidup ditelanjangi, wah dikebukin benar itu. Kesombongan ini juga merupakan kilesa ya, kekotoran batin yang kita harus hati-hati. Itu pasti muncul dalam diri semua orang, termasuk diri saya. Ya, saya pun begitu mengalami kesombongan yang masih dalam rem. Pada waktu saya mendapatkan jatah mobil dari kantor, Volvo terbaru yang lebih bagus dari Volvonya menteri. Wah, itu jalannya beda, masuknya beda, keluarnya beda, menyapa orang juga beda. Jalannya miring itulah gitu ya. Memang begitu. Ada rasa kebanggaan diri. Kebanggaan diri itu dalam bentuk yang sederhana, itu dalam bentuk kesombongan ya. Sombong. Rasa ya. Masuk, wah. Waktu masuk satu tempat gitu, atau masuk wihara Dhammacakka, wah semua mata memandang gitu ya. Matanya kan begini. Punya siapa itu gitu. Waktu keluar, hai gitu ya. Itu beda itu. Pasti gitu semua orang gitu ya. Ya, juga yang muda-muda kalau lagi dapat pacar yang cantik, jelita, bunga wihara ini pasti jalannya miring-miring terus begitu. Ini yang harus kita hati-hati. Karena sombong itu bisa menghancurkan diri kita ke alam dugadi. Hubungan kita dengan orang lain tidak bagus, semuanya rusak hanya karena sesuatu yang tidak nyata. Ini disebut sebagai moha, ya, kegelapan batin tadi. Dan kelima adalah diti, ya. Kita mempunyai pandangan yang salah.
Macam-macam pandangan salah yang diajarkan oleh Sang Buddha bahwa hidup ini seakan kekal. Sang Buddha mengajarkan hidup ini adalah penuh dengan duka. Agama lain mengatakan hidup ini adalah joy. Joy gitu loh. Sehingga nyanyi-nyanyi gitu. Selesai nyanyi, nangis gitu. Iya kan? Nangis gitu loh. Wah, terus sampai minta sama Tuhan terus gitu. Datang ke pendetanya, wah, pakai apa namanya? Hipnotis seperti apa? Seakan-akan bisa jalan, pulangnya merangkak lagi gitu. Ini yang laku sekarang. Yang kayak begini ini nggak laku itu. Tanya Pak Ender, mana mujizatnya kok nggak pernah ada, kok teori dharma saja. Ya gitu-gitu tuh laku. Ya nggak apa-apa lah. Uya apa ceritanya? Uya bin Uya apa ceritanya? Apa itu? Itu juga bisa kok dia bikin ya. Kemudian siapa lagi magician jalan di atas air juga bisa. Yesus juga berjalan di atas air, mujizat. Tapi magician sekarang jalan di atas jalan di atas air biasa gitu ya. Nah, ini ditanya kekeliruan didiknya. Sama wicikica ya. Wicikica itu keraguan-raguan. Seringkali kita itu ragu-ragu kepada ajaran guru kita. Keraguan-raguan ini sering muncul pada waktu kita mengalami kesulitan yang hampir tidak tertangani. Banyak orang akan terjadi itu. Karena itulah saudara sekalian, kalau salah seorang dari anggota kita yang ada mengalami sesuatu petaka karma buruk yang berat, hendaknya ditolong oleh orang lain. Nah, ini katakan terima kasih kepada teman sedharma, itu gunanya di situ. Jangan dicuekin, kama yoni, kama bando, kama pakai. Itu kan karmanya dia. Biarin aja dia menderita, menghabiskan karma buruknya gitu. Wah, ini kan teorinya yang besar, karunanya yang tidak jalan. Pada waktu kita mengalami krisis, ya, anak mati ya, krisis yang paling besar itu anak mati. Orang yang dicintai mati. Entah suaminya, entah anaknya, entah bapaknya. Kita lihat ada di televisi kemarin itu. Anaknya tenggelam di Bengawan Solo. Ibunya sudah ada karu-karuan, pingsan dan sebagainya. Disitulah letaknya nilai persahabatan. Bagaimana Anda sebagai teman sedharma membantu mengokohkan sadanya dia. Mengokohkan keyakinannya dia. Jangan atas dibiarkan saja itu. Wah, kalau dibiarkan saja, pendeta agama lain, ulama lain akan datang. Wah, baru dia mengokohkan. Kalau dia tidak agama, jangan nyalahkan dia. Salahkan diri kita sendiri. Di sini letaknya Kalyana Mita itu. Sahabat sejati pada waktu kita menderita. Kalau kita lagi senang, banyak duitnya, wajah cantik, cerita sehat, mau berapa teman pun banyak. Tetapi lagi sedih, sulit, susah, apalagi mati, mudah-mudahan teman-teman saya pada datang. Kalau enggak, saya enggak bisa jalan sendiri ke krematorium tadi itu. Ini keraguan-raguan terhadap ajaran. Hampir semua orang beragama, kalau sudah mengalami kesulitan, apalagi dia rajin berdana ke biku, ke wihara, rajin membantu gereja dan sebagainya. Begitu kena malapetaka, dia tanya, kenapa Tuhan menghukum saya? Sedangkan saya sudah sangat rajin taat. Kalau pendeta lain mengatakan, ini percobaan. Kamu lagi dicobai kuat apa tidak? Kalau tidak kuat, tidak apa-apa. Nanti surga. Kalau kuat, ini memang. Itu teknik-teknik daripada pendeta-pendeta. Ya, dicobai. Lah kalau saya mencobai sesuatu kemudian meleduk, itu yang salah saya atau orangnya? Masa kita menyalahkan Tuhan, kan nggak boleh, tidak sopan. Jadi dibolak-balik, Anda sembahyangnya kurang rajin, kurang banyak, kurang ajar, bukan kurang ajar ya. Yang ngomong jadi kurang ajar itu gitu loh. Ya, ini penekanan gitu. Nah, ini gunanya. Ya, mengokohkan keyakinan teman sedharma pada waktu teman itu mengalami masalah. Saya pun tidak setuju kalau ada saudara kita yang meninggal, diterima musibah.
Sering ya dikatakan ada yang meninggal namanya dia lagi kena musibah. Saya tidak menganggap itu musibah. Kematian itu konsekuensi dari hidup. Konsekuensi dari mati itu adalah hidup. Karena setelah mati dia hidup di dalam suatu alam yang lain. Apa sugati, apa sugati ya. Atau lagi berkelana, berkeliling jadi hungry ghost ya. Ini sudah waktunya ya katanya sembahyang hungry ghost itu ya. Iya, kapan itu ya? Oh. Apa makanan yang enak-enak ya? Saya mau jadi hungry ghost juga nanti. Nah. Maka di sini letaknya. Ya. Itu adalah suatu pilihan. Jangan sampai kita mengalami keraguan. Kemudian adalah yang ketujuh adalah dina, yaitu kemalasan. Sering kali kita merasa malas untuk melakukan sesuatu, khususnya kalau ada apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan diri kita. Kalau lagi kita senangi, waduh sambil masak pun dia mau nyanyi-nyanyi. Tapi bagi yang tidak senang masak, disuruh masak, mukanya manyun. Itu adalah, nah bagaimana kita itu menjadi orang yang seimbang. Kalau disukai ya oke, kalau tidak disukai ya ini harus saya kerjakan sebagai konsekuensi dari pekerjaan saya. Ya. Kemalasan, malas meditasi. Ya, meditasi itu paling, aduh bikin malas dah. Sakit kemeng, nonton TV lebih seneng. Banyak mana, berapa jam Anda nonton TV dibandingkan berapa jam Anda meditasi? Banyak mana? Saya yakin banyak meditasi. Banyak nonton TV ya. Termasuk saya ya. Kalau sudah nganggur, malas baca, malas nulis. Sudah di depan televisi nggak tahu apa yang diganti terus saja itu channelnya diganti terus, mana yang paling disukai begitu, apalagi sekarang channelnya banyak. Kemalasan ini adalah sesuatu yang merupakan kekotoran batin yang menghambat kita untuk maju dalam banyak bidang. Kemudian yang ke-8 adalah udaca. Kita selalu gelisah. Gelisah itu kekotoran batin. Orang yang gelisah itu selalu pikirannya negatif. Saya tanya, ada nggak orang yang gelisah pikirannya positif? Nggak ada. Karena kalau sudah gelisah, temannya khawatir. Kalau tak khawatir, temannya lagi takut. Kalau sudah temannya takut, tidak bisa tidur. Makan tidak enak, bangun tidak enak, baca tidak enak, makan juga tidak enak. Ini adalah neraka juga kita ini. Gelisah. Karena ada sesuatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah dengan gelisah, takut, khawatir, kemudian kejadiannya juga langsung berubah? Kita tidak bisa. Kalau yang dikhawatiri misalnya anak biasanya jam 6 pulang, jam 7 belum pulang, jam 8 belum pulang. Kemudian jam 9 dia tiba dengan senyum-senyum, Anda bisa tersenyum atau langsung nyerocos seperti mercon petasan pada waktu bulan Ramadan. Pasti akan nyerocos. Wah, suami juga begitu, Bu ya. Suami datangnya biasanya begini. Pulang-pulang wangi sedikit gitu. Kira-kira gimana? Waduh, rumah itu langsung jadi neraka yang panas sekali. Sedangkan wanginya itu berasal dari mencoba parfum di Senayan City. Bisa kejadian kan? Karena ada cewek-cewek, baunya wangi. Itu nempel loh sampai ke rumah. Hati-hati bapak-bapak. Jangan bikin neraka di rumah karena mencoba parfum Senayan City, Grand Indonesia. Begitu ada wanita-wanita cantik bawa parfum, lari saja lah, nanti dicurigai nanti. Nah, kegelisahan ini memang tidak dirubah. Nah, kalau kita biasa meditasi, saudara sekalian, maka kita bisa mengerem itu semua. Ya, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Kan ada ya paritanya Dajaga Sutta. Apabila Anda dalam keadaan takut, khawatir, ingatlah kepada Buddha. Kalau enggak ingat sama Buddha, ingatlah kepada Dhamma. Kalau tidak ingat sama Dhamma, ingatlah kepada Sangga. Maka kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu akan lenyap. Nah,
proses ingat Buddha Dhamma Sangha dengan menghilangkan gelisah, takut, khawatir ini adalah perjuangan. Perjuangan. Kalau Anda bisa melewati itu, itulah yang namanya spiritual success. Sukses dalam bidang spiritual. Karena kita ingat Buddha Dhamma Sangha. Tapi kalau ingat anak itu, suami itu, wah sudah nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Ini gunanya, ya, bahwa kita tuh ingat pada Buddha Dhamma Sangha sebagai pelindung kita yang tiada tara. Ini pengalaman saya aja ini ya. Kalau enggak ya siapa sih? Keluarga saya Muslim semua, sudah nggak bisa diajak ngomong begitu. Kemudian yang ke-9 adalah ahimika. Kekotoran batin yang ke-9 ini adalah kekotoran yang namanya tidak tahu malu. Orang tidak tahu malu itu paling enak seperti orang gila. Orang gila telanjang itu tidak punya malu kan? Enak kan? Coba Anda, ya, baju sobek sedikit ngerek di sini aja masuk wihara. Waduh, malunya nggak karu-karuan begitu ya. Nah, orang yang tidak tahu malu itu juga sama dengan orang gila. Dan sayangnya sekarang di masyarakat kita itu banyak orang tidak tahu malu. Di ajaran Sang Buddha ada hiri otapa. Coba kita lihat di dalam masyarakat, orang yang tidak tahu malu sudah menjadi tersangka, menjadi calon gubernur, tersangka korupsi, jadi gubernur. Setelah itu dilantik, masyarakatnya memilih dia juga. Jadi yang sakit itu bukan aja si pejabatnya, masyarakatnya pun tidak tahu malu. Ya namanya dapat duit, mana punya malu, ya, tinggal saatlah gitu. Nah, tidak tahu malu. Beda dengan masyarakat Jepang yang mempunyai akar Buddhisme. Mereka punya malu itu sangat tinggi nilainya. Di Indonesia rasa malu itu rendah harganya. Alah kalau you malu-malu nggak dapet deh gitu ya. Betul nggak begitu? Udah jangan nggak pakai malu-malu deh. Malu sudah dipakai ditutupi kain kok. Nah di sini letaknya orang Jepang sangat tahu malu. Kalau ada kapal terbang jatuh, kereta api tabrakan, kapal tenggelam, menterinya langsung turun. Menteri yang dituduh korupsi langsung dia mengundurkan diri. Malu saya. Anak sekolah di Jepang yang tidak masuk ranking rasa malunya besar dan bunuh diri. Angka bunuh diri paling tinggi di Jepang. Karena apa? Rasa malu. Nah di kita ini tidak tahu malu. Kalau perlu duit wihara diembat. Oh saya saksikan itu. Sumbangan dari Departemen Agama disunat. Di Indonesia begitu. Kita sayangkan. Tetapi karena kita tahu Dharma, maka hendaknya di dalam masyarakat kita sendiri dulu, diri kita nomor 1 punya hiri, punya tahu malu. Belum sampai utapa. Kalau kita mengenal hiri, pasti mengenal utapa. Karena kita mengenal adanya hukum karma. Dan yang terakhir adalah anutapa. Tidak pernah merasa takut. Artinya tidak merasa takut ini nekat, bonek gitu loh. Punya rasa takut itu bagus ya. Tapi dalam pengertian ini adalah bonek, bondo, nekat. Bekalnya cuman nekat. Enggak takut. Saya kenal dengan seseorang ya, lagi bertengkar dengan istrinya, hampir dibunuh. Kebetulan saya di sana. Saya ingatkan si suami ini hendaknya jauhkan itu karena akan mengalami. Saya tidak takut masuk penjara. Entah karma buruk apa, sekarang dia di dalam penjara karena urusan lain. Hati-hati di dalam ucapan. Karena sering ucapan yang tidak disengaja karena nekat, bondo nekat, seringkali itu terjadi. Kalau Anda membaca buku mengenai The Secret, ya, buku The Secret itu sangat populer sekali. Itu ambilnya dari Dhammapada ayat 1. Apa yang Anda pikirkan? Ayat 2. Kalau Anda pikirkan yang baik, pasti itu akan terjadi yang baik.
Tetapi kalau Anda memikir sesuatu yang buruk itu pasti terjadi. Kayak tadi malam saya bilang, gimana kalau anak ini sakit lagi? Jam 12 malam saya mengatakan kalimat itu. Kok insya budak? Ya. Kok jadi benar-benar sakit itu? Apa saya juga menyesal ngapain saya ngomong begitu. Tapi saya ngomong itu karena logic thinking. Konsekuensi orang sakit, belum sembuh benar, diajak pergi ke Hotel Shangri-La yang dingin, tidak membawa jaket sampai 12 malam. Konsekuensi logisnya adalah sakit lagi. Pakai logic thinking aja. Kita tidak perlu superstitious ya, tahayul dan sebagainya. Inilah saudara sekalian yang disebut sebagai noda batin. Dan di dalam ayat 240 dikatakan, seperti karat yang timbul dari besi, dia akan menghancurkan besi itu sendiri. Demikian pula perbuatan buruk dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang kemudian akan menghancurkan dirinya sendiri. Agamanya very easy, very simple. Logik semua. Tidak bergantung pada siapa-siapa. Bergantung kepada diri Anda sendiri. Dan bergantung kepada mapping, map, peta hidup. Kalau Anda mengikuti peta hidup ini, ya sudah, Anda akan selamat ke alam sugati. Tidak hanya di dalam kehidupan yang akan datang, tapi yang penting di dalam kehidupan yang sekarang. Bila mana kita bisa menciptakan surga pada kehidupan yang sekarang, surga di dalam kehidupan yang akan datang dipastikan kita peroleh. Inilah saudara sekalian, bekal kita pada hari ini ya, untuk menciptakan happiness, prosperous, and healthy. Jadi kita gimana menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan memiliki kesehatan yang baik. Buat apa punya kekayaan kalau kita kena kanker? Lebih enak punya kanker kantong kering, tapi happy. Inilah saudara sekalian, bekal kita. Mengapa kita duduk bersama-sama? Ucapan terima kasih, kita bersyukur, kita berjalan terus. Selangkah kita sudah ayunkan, langkah berikutnya kita teruskan. Demikian pembabaran Dharma pada pagi ini. Semoga kita semua berbahagia. Bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata, sapa buddha nupawena sada suti bhavantu te. Bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata, sapa dhamma nupawena sada suti bhavantu te. Bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata, sapa sanghanu pawena sada suti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Saya kira tadi karena nggak ada pertanyaan, saya boleh turun begitu tadi. Yang pertama, saya ingin tahu dengan alasan Anda pindah ke agama Buddha. Waduh, ini bisa 1 jam sendiri nanti ini. Pandangan apa yang sangat mencolok antara agama Islam dan Buddha? Secara positif, negatif, yang membuat Anda pada akhirnya memilih agama Buddha. Waduh, gambarnya lagi senyum dia. Waduh, ini pertanyaan agak panjang ya ini. Saya mau jawabnya. Saya memang tahun depan akan menerbitkan buku mengenai biografi saya. Jadi mengapa alasan saya beragama Buddha dan mengapa masih beraditana sampai kehidupan yang akan datang masih beragama Buddha. Tentu ada sesuatu yang positif yang saya rasakan. Bukannya, saya pernah ditanya oleh keluarga saya, apa jeleknya agama Islam sehingga kamu harus pindah. Saya katakan jeleknya tidak ada, tapi Buddhisme lebih cocok dengan saya. Terus dibilang lagi, dan ternyata masih membawa manfaat sampai sekarang. Terus dia mengatakan, orang tahu kalau orang pindah dari agama Islam ke agama lain itu murtad, akan dimurkai oleh Tuhan. Saya bilang, saya pindah ke agama Buddha dirahmati oleh Tuhan. Kemudian ditanya lagi oleh saudara saya, apa buktinya kamu dirahmati? Wah, gampang saya bilang. Soal nanti dapat neraka itu urusan nanti. Saya bilang, bahwa agama Buddha dia surga lebih dari 1, nggak khawatir saya. Loh iya kan? Tapi yang penting di dalam kehidupan ini, yang penting nomor 1, saya rukun dengan anggota keluarga saya. Saya mau punya karma baik, tidak diusir oleh keluarga saya seperti teman-teman yang lain yang pindah agama.
Yang kedua, badan saya sehat sampai hari ini. Anda lihat kan? Tidak tuyuk-tuyuk berputar terus tangannya begini, enggak juga. Itu kan karunia itu. Coba Tuhan mengutuk saya. Wah, barangkali sudah sempor saya gitu. Yang kedua adalah saya bisa menduduki jabatan yang cukup tinggi di banyak perusahaan internasional. Itu karunia. Dan yang ketiga adalah kok tambah terus ini begitu ya. Saya takut kalau jamnya ya. Yang ketiga adalah usia saya sampai hari ini cukup panjang. Udah 69 tahun. Bukan muda lagi. Maka tahun depan 70 saya akan terbitkan buku memoir saya. Kenapa saya menjadi Buddhis dan sampai itu. Berarti ada sesuatu yang saya rasakan manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya, kata orang Islam. Banyak rusaknya. Kenapa saya mau beragama Buddha? Gitu. Karena saya beragama Buddha, saya bisa datang ke New York di gedung PBB mewakili umat di dalam suatu pasaman internasional. Coba saya beragama Islam, mungkin nggak saya mewakili umat Islam saya pergi ke New York? Tak mungkin lah. Gitu. Itu semua karunia, ya, dan pasti ada manfaatnya. Nanti kira tahun depan mudah-mudahan doakan terbit itu. Yang kedua, saya bertanya bagaimana cara mengilus kebencian terhadap seseorang yang kita benci, walaupun kita sudah berusaha untuk tidak membencinya. Dan apa yang harus kita lakukan agar orang tersebut tidak membenci kita? Kita memang sulit untuk mengatakan, hei, lu jangan membenci gue ya. Itu hak dia. Kalau kita tidak memeriksa diri kita sendiri, apakah saya berbuat salah? Kalau saya tidak berbuat salah, dia tetap benci karena iri, hati, dan sebagainya. Kita hanya bisa memberikan metta. The chant of metta. Ya, dengan ada kasetnya kan itu ya. Berikan aja terus. Pasti dia akan berubah. Dan sikap Anda terhadap dia harus selalu sweet, manis. Deketin dia dengan tulus dan ikhlas. Ya, tulus memberikan the chant of metta itu. Pasti berubah. Kalau nggak berubah, ya itu karmanya dia. Gampang. Kita tidak sulit mengubah orang lain. Yang dipastikan Anda bisa mengubah diri Anda sendiri. Itu pengalaman saya. Saya bisa mengubah diri Anda saya sendiri. Mau berubah jadi baik atau buruk itu hak saya. Tapi kalau orang lain, mudah-mudahan bisa. The chant of metta itu yang Anda lakukan. Ya. Kalau perlu dilakukan jauh lebih enak lah daripada menggunakan biasa. Jadi ini ada yang saya secara pendek saya jawab. Jadi kita harus tadi itu loh, wisudigata, ya kita coba poles terus ya, seperti tukang perak itu menghabis, ya pelan-pelan aja setiap hari, setiap malam, setiap sore pasti akan hilang itu. Yang ketiga adalah mengenai ajaran jadikan diri kita pelindung dari kita sendiri. Apakah ini tidak menjadikan alasan kesombongan? Saya kira tidak. Memang ini bisa menjadi sombong ya. Kita tidak pernah berlindung sama Tuhan, berlindung kepada dewa. Tidak. Di sini diletakkan adalah keyakinan kepada diri sendiri. Yang bisa menyelamatkan saya itu adalah saya sendiri. Dengan jalan menghilangkan kilesa, maka saya akan memperoleh keselamatan. Menjalankan sila, baik itu Pancasila atau sila, bukan pengekangan, tapi memerdekakan. Kalau Anda tidak membunuh, mungkin tidak akan masuk penjara. Kalau Anda tidak mencuri, tidak akan masuk penjara. Kalau Anda tidak berzinah, meskipun enak, maaf ya. Kalau nggak enak itu nggak masuk TV itu. Ya. Itu pasti selamat. Kalau Anda tidak berbohong, tidak menista, tidak memfitnah, tidak omong kasar sama orang lain, pasti selamat. Kalau Anda tidak memakan minuman yang memabukkan, narkotika, pasti ada selamat. Jadi itu adalah suatu jaminan. Kalau kita berlindung kepada diri kita sendiri, ya, bukan kesombongan ya, tapi dengan pemahaman ya, dengan nyana, pemahaman yang benar, maka kita akan memperoleh keselamatan. Tapi kalau kita sombong, kesombongan itulah yang merupakan kilesa tadi itu. Bukan karena perlindungan pada diri sendiri. Ya. Kita kan mempunyai perlindungan yang lebih tinggi, Buddha, Dhamma, Sangha. Ya. Kalau orang Tibet mempunyai 4 perlindungan kepada guru, ya, kepada Rinpoche yang paling agung itu. Karena dari dialah kita mengenal Dharma. Itu pikirannya ya. Mengapa
berlindung kepada guru itu di Tibet menjadi nomor 1. Setelah itu baru Buddha Dhamma Sangha. Karena kita mengenal Buddha Dhamma Sangha bukan dari mulutnya sang Buddha sendiri, tapi dari guru Rinpoche yang kita sangat hormati, yang sudah terbukti melewati jalan itu. Jangan Rinpoche yang imitasi itu, ya sebut Rinpoche nanti masuk penjara, waduh matilah kita gitu ya. Jangan, tapi Rinpoche yang betul-betul punya lineage ya, yang sudah ada. Bukan karena kesombongan. Kesombongan itu sendiri adalah kilesa. Ya. Jadi kalau kita harus yakini bahwa kalau kita terhadap hukum karma itu, ya, kalau kita yakin hiri otapa, ya, katanya kata widi, itu akan memperoleh keselamatan. Ya. Ketiga, semet pendek saja saya akan jawab karena waktunya juga sudah cukup. Bagaimana cara terbaik kita meyakinkan kembali pandangan hidup maupun teman yang mulai goyah ragu-ragu atas ajaran Buddha Dhamma? Nomor 1, kita sendiri juga harus tahu mengenai ajaran. Nah, kalau kita tidak tahu, ya bisa salah. Ibaratnya orang sakit, ada dikasih pil yang salah, bisa mati dia. Karena itulah mengapa Anda suka datang ke sini setiap minggu itu adalah untuk mendengarkan Dhamma dan berusaha dengan Dhamma itu Anda berikan kembali kepada orang-orang lain. Setiap saat, setiap hari Anda harus memberikan Dharma dengan bahasa yang populer. Tidak usah menyebut ayat, tidak usah menyebut Buddha, tidak pakai bahasa Pali. Dengan biasa bahasa yang enak di kantor dan sebagainya, itu akan berlangsung. Inilah yang akan kita nikmati. Ya. Spread the Dhamma, babarkan Dhamma untuk orang banyak, untuk kebahagiaan orang banyak. Ya. Tidak usah kalau goyah baru kita kasih. Ya, tinggal kalau goyah dengan cabut saja kalau kayak gigi ya. Tapi sebelum goyah, mulai preventif, pencegahan, itulah kita berikan. Ya. Kayak nanti saya hari Rabu juga akan memberikan pencerahan kepada karyawan di perusahaan Jepang ini. Ya sifatnya umum tapi sebenarnya dharma. Tidak pakai bahasa Pali, tidak mengeluarkan ayat, tidak menyebut itu Buddha. Pokoknya saya kasih kecap, mereknya saya buang. Lama-lama kan dia tahu, oh itu kecap Kak Buddha pasti itu. Gitu. Tapi tidak ngecap kok, real kecap number 1 gitu loh. Ya. Nggak usah lihat. Yang berikutnya, bisa tolong diceritakan sedikit mengenai pengalaman Rama pindah agama dari Islam menjadi Buddha. Tadi saya jawab, apa motivasinya dan suka dukanya. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ini karma baik saya dibandingin keluarga teman-teman saya yang lain yang. Karena apa? Di dalam acara keluarga seperti ibu saya kemarin ulang tahun ke-93, saya memberikan kadang baca doanya. Ya, cari yang aman-aman aja lah gitu loh. Doa Buddhis tapi bisa diterima oleh Islam gitu loh. Kadang-kadang ada kawinan saya diminta menjadi saksi. Saya bilang, maaf, saya bukan Islam loh ya. Aduh, lupa saya gitu. Karena kita bisa membaur ya. Karena itu mengapa kita itu selalu hormatnya begini itu ya. Ini ada maknanya. Kata teman saya tanya, Pak, orang Buddha itu kenapa sih hormatnya begini? Oh gampang ini artinya. You are in my heart. Gak mungkin ada terus hormat terus begini itu kan. Enggak kan. Adalah begini kan. Coba pejabat-pejabatnya itu semakin. Apa artinya sini? You are in my heart. Kan kita letakkan di sini. Kan gampang kan. Setiap ketemu orang begini ya, pakai gaya Buddhis dimanapun juga, nggak usah salaman lah. Setelah salaman nanti titik-titik begini nanti. Jangan, itu kode itu. Saya kan pernah muda, Anda belum pernah tua masalahnya. Saya pernah muda, Anda belum pernah tua. Saya pernah titik-titik juga masalahnya gitu loh. Dulu tapi ya sekarang sih enggak ya, sudah nggak laku sekarang. Nah, di sini tidak ada pertentangan agama di keluarga saya. Karena kita juga harus bisa toleransi. Toleransi itu artinya apa? Mengakui perbedaan orang lain. Kalau kira-kira ada topik-topik yang nyerempet mau bikin api, matikan. Jangan api itu dibiarkan membesar karena akan membakar. Sweet saja. Kalau kita menerangkan Buddhisme, pakai metodologi kesamaannya di Islam seperti apa. Gampang mereka terima. Akhirnya apa? Wah, Buddhisme itu baik ya. Wah, Buddhisme itu cocok. Tapi sayang saya sudah Islam. Ya sudah itu. Ya. Kemudian saya membaca majalah Buddhis bahwa orang yang suka puasa disenangi oleh para dewa. Mengapa demikian? Ya kalau puasa terus-terusan kurus kering ya mana suka itu. Berpuasa itu artinya orang yang mengendalikan diri.
Kemudian yang kedua, orang yang mau berbuat kebaikan dan kebajikan orang lain. Tidak hanya para dewa yang disukai, tapi manusia juga suka. Karena itu mengapa kalau kita sudah berdana, maka Bante selalu mengatakan, danang dadantu sadaya, silang rakantu sabada, bawana biranta hontu gajantu dewata gata. Jadi kalau kita menjalankan sila, menjalankan bawana, memberikan dana, udahlah pasti disukai oleh para dewa. Apalagi kalau punya masih muda, pasti cepat dapat jadi mantu gitu ya. Udah pasti gitu loh. Di sekantor, di mana-mana pun itu hanya kita cuman danang dadantu sadaya, dana itu diberikan. Berarti kita memberikan kebaikan kebajikan kepada orang lain. Silang rakantu sabada, kita jalankan sila, tidak merugikan orang lain. Ya. Kemudian bawana kita jalankan. Udah pasti disenangi deh. Siapa mengatakan kemudian dibenci orang? Tapi kalau Anda di kamar terus-menerus meredang, orang teriak-teriak, ini bocor, biarin saja, ya tentu nggak disukai. Danang dadantu sadaya itu nomor 1. Kita berdana dalam pengertian helpful. Bukan ringan tangan, ringan langkah. Kalau ringan tangan itu gampang nabok, gampang mencuri ya. Tangan yang ringan itu loh. Tapi ringan langkah, mau cepat, mau membantu orang lain. Berbuat sila dan bawan. Udah pasti deh. Nggak usah itu diperbantahkan. Ya. Itu akan bisa terjadi. Terakhir dengan ucapan Romo, di mana Romo dari seorang Muslim beralih menjadi seorang Buddhis. Saya ingin tanyakan bagaimana jika ada seorang umat Buddha belajar mengenal agamawan dan mempercayainya selama beberapa tahun, lalu setelah dia belajar mengenal agama tersebut, akhirnya pindah lagi menjadi seorang umat Buddhis yang lebih kuat dan meyakinkannya. Apakah tersebut bisa dikatakan bersalah karena telah mencari agama lain selain agama sebelumnya? Saya kira tidak. Kita lihat di dalam sejarah hidup Sang Buddha, ada seorang, saya lupa namanya, kemudian menjadi biku sampai 7 kali ya. Sampai sangga itu bosan. Jadi kalau lagi musim dia jadi biku. Kemudian kalau musim panen, cewek-cewek pesta, dia copot jubah. Aduh kok enak ya, di situ keluar lagi. Dia balik lagi. Bola sampai 7 kali. Kalau tidak salah yang ke-8, maaf kalau tidak salah itu, sangga sudah moh. Sang Buddha mengatakan, habiskan. Dan ini adalah yang terakhir. Dan benar dia terus. Di dalam agama Buddha tidak boleh kita itu mencela, memfitnah, ngomong kasar dan sebagainya. Kita ambil positif. Selama dia masih mau masuk dengan kita harus pakai tangan terbuka. Daripada dia tetap di luar, kemudian memusuhi kita, itu terjelek. Kita tidak perlu. Orang yang sudah lama tidak pernah datang, udah datang, ada apa? Datang lagi ya. Nah, itu adalah karma buruk. Karena kita omong kasar, omong yang menyakitkan hati orang lain. Aduh, saudara saya datang kembali. Welcome home. Itu kan enak kan? Ayo, apa yang saya bisa bantu dari Anda? Sudah lama ya kita kangen loh sama Anda. Udahlah, persis seperti Anda lihat Indonesia Mencari Bakat atau Indonesian Idol. Ngomongnya tuh selalu seperti siapa itu, yang wanita yang cantik itu, selalu ya. Waduh, semuanya manis-manis, bagus, indah, ya, manis. Ya. Ada nggak katanya yang pahit? Wah, sebaiknya nanti diperbaiki. Dia mengatakan itu kelemahannya. Nggak pernah. Selalu kalau Anda lihat di Indonesia Mencari Bakat, juri-jurinya selalu bicara sweet and motivation, memberikan motivasi orang untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik lagi. Ya. Saya senang ya lihat televisi itu, saya cari dharmanya. Jangan dimusuhi, tapi welcome home gitu. Udah lama Anda berkelana, sekarang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, begitu loh. Terakhir adalah, boleh di-share kenapa Romo dari seorang Muslim menjadi seorang Buddhis? Apa yang trigger tersebut Romo? Terima kasih. Wah, ini paling sulit. Saya ceritakan nanti dari bukunya saja. Ya. Memang ada masalah-masalah yang secara mistis yang saya percayai bahwa dalam kelahiran saya adalah seorang Buddhis. Mungkin kelahiran Buddhis di darah Cina, waktu lahir di sini mukanya kayak Cina. Ya, apa demikian? Pada waktu saya di pembukaan Wihara Dharma Sundara di Solo, saya dalam satu mobil dengan Bante Biksu Prasawira, dengan orang dari Tiongkok. Dia tanya, Pak Endra punya darah Cina enggak? Ya kemungkinan besar, karena Jawa Timur itu banyak mix, dan keluarga saya memang ada yang
kawin-kawin dengan orang Cina. Tapi dari garis lurus saya tidak ada. Pertanyaan beliau adalah, maaf ya, kuku kaki Pak Ender pecah enggak? Saya tidak sudah pernah saya ceritakan sini belum? Kuku kakinya Pak Ender pecah enggak? Kuku kaki? Iya, Bante. Kiri kanan? Iya. Terus saya bilang, kakaknya pecah, ibunya pecah. Kayak udah pasti itu. Oh, orang Han ya Bante? Oh bukan, orang liar. Orang liar itu artinya orang Mongol. Orang Mongol itu kan orang liar ya, dikatakan oleh orang Han itu. Ya, karena nyerbu ke Cungkok kan, ke Beijing dan sebagainya, sehingga dibuat tembok raksasa itu. Nah, orang Mongol. Dan saya katakan mungkin ini besar, mungkin ini benar. Karena pada tahun 1250 ada bala tentara Cina datang ke Jawa Timur, ke Singasari, mau menyerbu Singasari karena dipermalukan oleh Raja Kartanegara. Kemudian ditangkap kesempatan ini oleh Raden Wijaya untuk menyerang kerajaan Kediri Jaya Katuang. Tentu banyak tentara-tentara Mongol yang kemudian tinggal di sini 500 tahun, maka dia namanya orang pribumi, gitu ya. Iya kan? Orang Mongol datang ke sini kalau sudah lama kan pribumi. Sayang kalau Anda seringkali dikatakan bukan pribumi lagi ya. Nah, itu bisa terjadi itu, dan saya tidak ingkari. Mungkin saya dari orang Mongol, keturunan dari tentaranya Kubilai Khan yang beragama Buddha, jadi lahir lagi sampai sekarang, ya tetap beragama Buddha. Kembali ke kandangnya, gitu ya. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya.